bulan lagi ya salamnya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, apa kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Udah sarapan dari pagi? Sudah, Bu. Nah, Messi kenapa belum sarapan? Tadi keluar masuk, Bu. Oh, terlambat. Lama bangun dia, Bu. Nah, itu makanya Messi untuk depannya usahakan tepat waktu bangun ya, cepat bangun biar bisa sarapan di rumah ya. Ya, Bu. Nah, supaya kalau kita sarapan tuh kita tidak susah menyerap pelajaran tuh ya. Ya, Kalau Bu. kita tidak makan pasti memikirkan perut yang lapar saja kan. Ya, Bu. Nah, baiklah. Sebelumnya kepada Ananda semua tolong rapikan bangkunya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terus kalau ada nampak sampah yang berserakan, tolong dipilih dan dibuang pada tempatnya ya. Sudah, Bu. Nah, baiklah. Siapa ketua kelas lo kali ini Ananda? Nadila, Bu. Nah, silakan disiapkan temannya Dila. Pimpin Siap, doa. gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, baiklah. Sebelumnya Ibu akan mendoakan dulu. Baik, Bu. Nah, kepada Ananda nanti yang terpanggil namanya, angkat tangannya dan jawab hadir ya. Baik, Bu. Nia dan Niati, Hadir, Bu. Messi Debiola, Hadir, Bu. Nadila Wulandari, Hadir, Bu. Indah Lestari. Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya Nanda. Ya, Bu. Nah, pertahankan kehadirannya ya Nanda supaya Ananda bisa mengikuti semua proses pembelajaran dari awal sampai akhir ya. Ya, Bu. Nah, kalau Ananda sering tidak hadir suatu hari nanti pas di saat ujian Anda akan kewalahan menjawab soal ujiannya ya. Ya, Bu. Nah, baiklah. Nah, siapa yang piket sekarang? Nadila, Bu. Nadila yang piket. Nah, Ya, Dewa Bu. Messi, Bu. Nadila atau hapus pakannya Dewa Messi. pikir, Bu. Messi ada. Ya, ganti-gantian dulu ya. Sekarang Nadila, nanti Messi lagi. Messi nanti menyapu, Bu. Udah menyapu Messi tadi. Udah, Bu. Oh, terus sekarang giliran Nadila. Iya, Bu. Ya, makasih ya Nadila. Nah, Ibu mau tanya kepada Ananda, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Saya, Bu. Nadila? Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, Bu. Ya, bagus Dila. Perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Nah, siapa yang masih ingat apa-apa saja yang kita bahas kemarin itu tentang perilaku terpuji? Saya, Bu. Nia dan Yati? Yang kita bahas mengenai pengertian perilaku terpuji remaja, Bu. Ya, Yang mana yaitu adalah perilaku baik yang dilakukan oleh para remaja. ya. Yang keduanya itu, Bu, bentuk perilaku terpuji adalah yang pertama menjalin persaudaraan, mengembangkan wawasan keilmuan dan menghormati dan menghargai, Bu. Yang ketiga yaitu kita membahas cara membiasakan perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Yang pertamanya itu menemukan sifat kebiasaan, yang kedua menemukan sifat sendiri, yang ketiga menemukan sifat mandiri dan cara tanggung jawab. Itu, Ya, Bu. bagus. Ya, jabaran dari Nia. Nah, Ananda semua yang lain masih ingat kan materi minggu lalu? Masih, Bu. Nah, baiklah kalau begitu Ibu akan menunjukkan sebuah gambar atau dua buah gambar kepada Ananda. Nah, tolong Ananda lihat gambar ini, perhatikan dan pahami. Bu. Nah, gambar yang pertama, Dila, apa yang Dila Ini, Bu. pahami? Dia merokok, Bu. Ya, adanya seseorang mahasiswa yang sedang merokok. Ya, bagus Dila. Ada lagi? Saya, Bu. Yang kedua, Bu. Ya, Yang kedua, Bu, pelajar yang sedang tawuran, Bu. Ya, para pelajar yang sedang tawuran. Ya, bagus Nia. Itulah
dari gambar ini mencerminkan sifat Akhlak tercela atau perilaku tercela. Nah, berdasarkan gambar ini, anak-anak ini berada pada kelas berapa, Nanda? Pada tingkat SMA kan? Nah, yang mana sama dengan Ananda sekarang? Ananda sekarang berada di kelas berapa? Kelas 2, 11 Bu. Ya, kelas 11 SMA. Nah, kira-kira umur Ananda sekarang berapa? Adila berapa umurnya? 16 tahun. 16. Nah, berapa? Nia? 16 Bu. Messi? 17 Bu. Nah, berarti lebih besar Messi setahun daripada Ananda semua ya. Iya, Nah, Bu. yang mana Ananda, anak-anak atau para remaja atau orang-orang yang bersekitaran umur 13 sampai 19 tahun itu berada pada masa remaja. Nah, jadi Ananda disebut juga pada masa remaja. Nah, Ya, jadi berkaitan dengan pernyataan Ananda tadi serta pertanyaan Ibu tadi, apa kira-kira judul materi kita pada hari ini? Saya Bu. Saya Messi Deviola. Pergaulan remaja Bu. Saya Bu. Pergaulan remaja, ya kurang tepat Messi. Siapa Saya lagi Bu. Nia? Perilaku tercela dalam pergaulan remaja Bu. Ya, bagus sekali Nia. Jadi materi kita sekarang adalah perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Tidak ada yang ribut ya Nanda? Ya Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada materi ini adalah yang pertama, Ananda harus bisa mengetahui dan memahami apa itu pergaulan perilaku tercela dalam pergaulan remaja ya. Ya Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang kedua, Ananda harus bisa mengetahui dan memahami apa-apa saja bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja ya. Ya Bu. Nah, selanjutnya, Ananda semua harus bisa mengetahui dan memahami dampak negatif dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja ini ya. Ya Bu. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang terakhir adalah Ananda harus bisa memahami atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja ya. Ya Bu. Nah, sampai sini paham Anda? Paham, Bu. Udah dicatat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu Ibu hapus dulu ya. Ya Bu. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yaitu apa itu perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Ya Bu. Ya Bu.
Anda semua. Perilaku tercela dalam pergaulan remaja itu disebut juga dengan apa, Nanda? Saya, Bu. Silakan ya. Kenakalan remaja, Bu. Ya, bagus Nia. Jadi disebut juga dengan kenakalan remaja. Nah, jadi kenakalan remaja ini ada pengertiannya ya Nanda. Nah, apa kira-kira yang dimaksud dari kenakalan remaja? Nah, Messi Deviola. Pengertiannya itu adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak atau remaja, pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan perilaku yang menyimpang, Bu. Ya, Kehidupan sehari-hari. ya bagus sekali Messi. Nah, jadi penyimpangan kenakalan remaja itu adalah suatu sakit atau gejala sakit yang dialami oleh anak-anak atau para remaja yang disebabkan karena pengabaian sosial. Nah, pada akhirnya mereka akan mengembangkan bentuk perilaku mereka tersebut kepada khalayak ramai atau masyarakat. Ya, Bu. Perilaku menyimpang itu. Ya, Nia. Boleh dicatat, Bu? Ya, boleh catat ya yang lain. Ya, Bu. Nah, sudah catat? Sudah, Bu. Nah, jadi dari pengertian di situ tampak jelas gejala sakit sosial yang terjadi pada remaja yang disebabkan karena pengabaian sosial. Nah, jadi di pengertian tersebut tampak jelas ya Nanda, yaitu gejala sakit sosial yang dialami oleh anak-anak atau remaja yang diakibatkan karena pengabaian sosial. Nah, jadi di situ timbul pertanyaan, pengabaian sosial seperti apa yang terjadi pada remaja tersebut sehingga dia melakukan penyimpangan? Bu, Nabila? keluarga yang Ya, bagus sekali Saya, Nabila. Bu. Itu keluarga yang broken home. Nah, Nia? Orang tua yang sibuk bekerja sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Bu. Ya, bagus sekali Nia. Nah, jadi ada lagi dari Ada, Messi Bu. ya, apa Messi? faktor apa, Bu? Lingkungan, Bu. Lingkungannya itu yang kurang tepat, Bu. Banyak tindakan kriminal di lingkungan itu, Bu. Iya. Bawah. Ya, bisa juga Messi. Nah, jadi yang disebutkan oleh Ananda tadi itu benar ya. Yang terjadi atau gejala sakit sosial atau maksudnya yang pengabaian sosial itu yang pertama karena orang tuanya sibuk ya. Nah, jadi karena orang tuanya sibuk bekerja maka dia kurang perhatian. Nah, kurang perhatian sehingga mereka mengembangkan bentuk bakatnya itu kepada orang banyak. Nah, tetapi dia mengembangkannya itu atau mendapatkan lingkungan yang buruk sehingga dia menjadi nakal, Bu. Ya, menjadi nakal seperti dia menjadi lagi ya. Nah, sampai sini paham Nanda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya Bu hapus dulu ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ibu mau bertanya lagi kepada Nanda, apa tadi pengertian kenakalan remaja? Saya ingat. Nia? Nah, kenakalan remaja itu, Bu, gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang, Bu. Ya, bagus sekali Nia. Jadi masih ingat ya? Ingat, Bu. Nah, kalau begitu masuk ke materi kita selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Ya, Bu.
bagus ya Dila. Terus disebut juga dengan free sex. Nah, siapa yang tahu apa itu pergaulan bebas atau free sex itu? Bu, Ada yang tahu? Saya Bu. Messi? pergaulan bebas atau free sex itu Bu, dimana orang itu yang belum melakukan ikatan yang sah, tetapi atau remaja yang belum melakukan ikatan yang sah, tetapi melakukan hubungan suami istri Bu. Nah, dimana itu dilarang oleh agama dan juga dilarang dalam norma sosial. Ya, bagus Messi. Ada pernyataan yang lain? Sama Bu. Ya, jadi pergaulan bebas itu dilarang ya dalam agama. Ya Bu. Jadi jangan sekali-sekali Anda mendekati atau sampai terjerumus kepada pergaulan bebas tersebut. Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Bu catat dulu ya ayatnya. Ya Bu. Tolong perhatikan semua bacaan yang Anda, tidak ada yang bersuara. Nah, ini adalah ayatnya. Nah, coba kepada Indah baca ayat yang Bu tulis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, bagus Indah ya. Nah, tapi tolong latih terus baca Al-Quran di rumah ya Indah supaya bacaannya menjadi lebih bagus lagi ya. Ya Bu. Nah, itulah ayat yang menjelaskan. Nah, siapa yang tahu artinya? Saya tahu. Nah, Nadila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, bagus tidak itu artinya ya. Siapa kira-kira yang bisa menjelaskan arti tersebut? Maksud dari arti tersebut? Saya Bu. Nah, kepada Nia. Dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk menjauhi zina, di mana di ayat ini Allah berikan penegasan kepada kita untuk tidak melakukan zina. Jangankan untuk melakukannya, mendekati saja kita tidak boleh. Itu penegasan Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya, bagus Nia. Jadi dapat dijelaskan lagi ya. Jadi ayat itu jelas Allah menegaskan kepada kita ya. Jangan dekati zina. Nah, untuk mendekati saja kita tidak boleh apalagi melakukannya. Ya, mendekati zina itu kira-kira seperti apa? Apa contoh mendekati zina tuh? Saya Bu, Nah, Nia. kayak berdua-duaan dengan Bu. lawan jenis tempat yang happy Bu. Ya, berdua-duaan. Ya, bagus ya Nia. Nadila. Pacaran Bu. Ya, berpacaran. Bagus. Siapa kira-kira di antara Ananda yang ada pacaran? Messi Bu. Messi ada Messi pacaran? Udah putus 5 tahun yang lalu. Sudah putus Messi. Nah, kepada Messi dan yang lainnya, jangan berani untuk berpacaran ya, karena berpacaran itu akan mendekati zina. Nah, kalau kita berpacaran pasti ada nanti duduk-duduk berduaan kan. Nah, itu nanti akan membuat kita terjerumus kepada akhlak tercela atau Berzina. ya baik. Sampai sini paham Nanda? Paham Bu. Selanjutnya bentuk perilaku tercela yang kedua itu ada Saya Bu. Nanya. Tawuran antar pelajar Bu. Ya, tawuran antar pelajar bagusnya. Iya Bu.
alkohol, narkoba, dan lain sebagainya. Ya, bagus. Dan konsumsi minuman keras. Selanjutnya, ada yang tahu selanjutnya apa? Bu, Saya Bu, Nia. itu Bu, penyalahgunaan narkoba Bu. Ya, bagusnya. Nah, jadi Ananda, dari poin ketiga tiga ini adalah tugas untuk Ananda pada hari ini. Tolong Ananda cari penjelasan dari tawuran antar pelajar, mengkonsumsi minuman keras, menyalahgunakan narkoba ya. Baik, Bu. Nanti akan Ibu tunjuk salah satu di antara kalian untuk menjelaskan ke depan ya. Baik Bu. Ibu kasih waktu kepada Ananda selama 2 menit, silakan cari. Tidak ada yang berdiskusi dengan temannya ya. Ya Bu. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan, Messi? Ya Bu, ada Bu. Apa? Nah, ini Bu. Yang mana? Ada apa, Messi? Ah, Bu. Jadi cari semuanya ya, Messi, nanti kita tunjuk ya. Ya Bu. Waktunya bentar lagi ya. Baik Bu. Udah selesai, Nanda? Sudah Bu. Nah, baiklah. Silakan yang membacakan poin tawuran antar pelajar kepada Indah. Bacakan ke depan hasil yang Indah ini tentang tawuran antar pelajar. Depan ya. Tawuran. Ya. Yang lain tolong dengarkan, mana tahu ada yang tidak dipahami. Tawuran antar pelajar. Jadi masalah kenakalan remaja sering menimbulkan kecemasan sosial karena dapat menimbulkan kemungkinan generasi yang tidak baik. Sebab anak yang diharapkan sebagai kader penerus bangsa tergelincir ke arah perilaku yang negatif. Pada umumnya tawuran diawali oleh konflik yang terjadi antara siswa Terus Indah. siswa di dalam satu sekolah atau siswa antar sekolah. Jadi di sini tawuran ini adalah adanya konflik, makanya terjadi tawuran antar sekolah. Itu ada masalah yang dibuat oleh siswa di dalam satu sekolah dengan sekolah yang lain. Ya, bagus. Udah ya. Nah, silakan duduk. Itulah penjelasan tentang tawuran antar pelajar. Nah, lebih baik kita hindari itu ya. Selanjutnya mengkonsumsi minuman keras, silakan kepada Messi. Bacakan ke depan apa yang Messi dapatkan. Baik Bu. Sini ya Messi. Baiklah, saya akan membacakan tentang poin mengkonsumsi minuman keras. Di mana minuman keras itu salah satunya itu minuman keras itu bersifat racun atau disebut juga dengan alkohol kan. Jadi apabila kita mengkonsumsinya itu secara berlebihan itu akan berdampak negatif bagi diri kita. Salah satunya itu akan hilang kemampuan diri kita untuk mengendalikan diri kita. Nanti apabila diri kita itu tidak bisa mengendalikan diri kita, maka akan banyak terjadi seperti Pak Messi. tindakan kriminal Ya. ataupun kekerasan lainnya Bu yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain Bu. Ya, bagus Messi. Silakan duduk Messi. Selanjutnya penyalahgunaan narkoba, silakan kepada Dila. Jelaskan apa yang Dila dapatkan.
penggunaan narkoba. Jadi penyalahgunaan narkoba itu dapat disebut dengan kenakalan remaja karena melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Penggunaan obat-obatan jenis narkotika telah diatur dalam seperangkat peraturan yang bersifat norma. Oleh sebab itu, penggunaan narkotika hanya dianggap sah apabila digunakan untuk kepentingan medis atau untuk kepentingan pengobatan di bawah kawasan ketat pihak berwenang seperti dokter. Ya, bagus bila. Nah, silakan duduk. Nah, itulah penjelasan remaja Anda tentang bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Nah, sampai sini Anda paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, jadi masuk ke selanjutnya. Nah, Anda akan Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Dila dan Linda kelompok 1, Nia dan Messi kelompok 2. Silakan pindah dulu ke tempat kelompoknya. Baik, Bu. Nah, kelompok 1 menjelaskan tentang silakan duduk Messi ya. Ya, Bu. Nah, kelompok 1 membahas tentang nilai negatif dari perilaku tercela dalam pergaulan remaja ya. Kelompok 2 membahas tentang cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja ya. Baik, Bu. Silakan dicari. Bu kasih waktu kepada Anda selama 4 menit ya, mulai dari sekarang. Baik, Bu. Diskusi Anda Ibu nilai ya. Nah, jadi tolong cari dengan teman sebangkunya ya atau teman diskusinya. Bu, bertanya, Bu. Bertanya nih ya. Iya, Bu. Ada yang tidak Anda pahami? Ini, Bu. Yang mana? Nah, paham kelompok 2? Paham, Bu. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Bila ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum. Tidak? Nah, silakan buat teman-temannya ya. Tidak ada yang tertawa. Waktu tinggal sebentar lagi ya. Baik, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, waktu kita sudah habis ya. Ya, Bu. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mau membacakan ke depan? Baiklah, saya akan mewakili dari kelompok 1 yaitu tentang nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Jadi bahwa nilai negatif dari pergaulan remaja itu akan bertentangan dengan nilai-nilai yang nilai-nilai agama seperti kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat. Nah, itu adalah bertentangan dengan nilai-nilai agama. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Nah, jadi orang yang
Jadi nilai tercela dalam pergaulan remaja itu jika dia mempunyai sifat seperti ini, dia akan hilang rasa malunya tersebut. Ke yang C yaitu menimbulkan masalah kesehatan. Dari pergaulan itu seperti dampak pemakaian narkoba sangatlah luar biasa. Sebagai masalah multimedis pun bermuncul mulai dari bidang kesehatan, sosial, kriminal hingga di bidang ekonomi. Nah, itulah hasil diskusi kami tentang mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, selamat Bila. Itulah penampilan dari kelompok 2 tentang nilai negatif yang terdapat apabila kita melakukan perilaku tercela dalam pergaulan remaja tersebut. Apakah kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Ya, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Nah, sekarang giliran kelompok 2 yang tampil bacakan ke depan hasil diskusinya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami, di mana menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja ini ada 3 macam, yaitu yang pertama meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Jadi kita sebagai seorang muslim dalam menghindari perilaku tercela tersebut, kita harus meningkatkan kadar keimanan kita dan amal soleh kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Karena manusia itu tidak bisa menyendiri, jadi manusia itu membutuhkan orang lain. Maka bergaulah dengan orang-orang yang tepat agar kita mendapatkan pengaruh positif dari orang tersebut. Yang ketiga yaitu mengatur waktu dengan baik. Jadi kita itu harus mempergunakan waktu kita dengan sebaik mungkin agar kita tidak agar waktu luang kita tidak terhabiskan oleh perilaku tercela. Ya, Bu, ada dulu sesi. Mana Dila? Ada Iya, silakan. kamar mandi. Nah, hati-hati ya Dila kalau jalan. Nah, itulah penampilan dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan kelompok 1? Ada, Bu. Nah, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 2 Bu, izin, Bu. Ya, silakan masuk Dila. ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan akhlak dan etika bergaul? Ya, paham kelompok 1 dengan pertanyaannya? Bisa langsung dijawab? Bisa, Bu. Nah, silakan jawab. Yang mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Iya. Nah, menurut pendapat saya, cara bergaul dengan orang-orang soleh dan menghindari lingkungan yang buruk agar kita bisa meningkatkan akhlak dan etika bergaul kita agar baik. Nah, jadi itulah jawaban dari Nia ya, di mana pertanyaan dari kelompok 1 itu bagaimana cara meningkatkan akhlak dan etika bergaul. Nah, betul dengan jawaban dari Nia tadi ya. Jadi, ketika kita ingin bergaul, maka bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Carilah lingkungan-lingkungan yang kira-kira bisa berdampak positif bagi diri kita dan orang lain. Nah, ketika kita berbaur dengan lingkungan yang buruk, maka kita juga akan menjadi buruk. Nah, ketika seperti bentuk-bentuk perilaku tercela tadi, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi, maka kita juga akan ikut berjudi. Dan berbaur dengan orang-orang yang merokok, maka kita juga akan ikut merokok. Nah, sampai sini paham ya Nanda? Paham, Bu. Nah, baiklah, kalau paham Ibu hapus dulu. Bu, boleh duduk ke tempat semula, Bu. Oh iya, kepada Anda, silakan pindah ke depan. Ya Bu, ke depan tadi silakan pindah ke depan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada Ibu tentang materi perilaku tercela dalam pergaulan remaja mulai dari awal sampai akhir tadi? Tidak, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu akan mengadakan kuis. Nah, caranya nanti Ananda yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, tunjuk tangan secara cepat di saat Ibu telah selesai membacakan soal kuis ya. Baik, Bu. Nanti Ananda yang bisa menjawab akan Ibu beri
diberi nilai plusnya ya. Baik, Ya, Bu. pokoknya berbentuk nilai plus. Ya, Bu. Nah, pertanyaannya yang pertama, apa pengertian perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Apa istilahnya dan apa pengertiannya? Saya, Bu. Messi semangat sekali. Ya Bu, istilahnya perilaku tercela itu sama dengan kenakalan remaja Bu. Ya. Jadi pengertian kenakalan remaja itu adalah gejala sakit secara sosial yang terjadi pada anak-anak dan dewasa yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial yang menyebabkan seseorang itu mengembangkan perilaku yang menyimpang Bu. Ya, bagus sekali jawaban dari Messi ya. Ya Bu. Pertanyaan yang kedua, di mana dalil yang menjelaskan tentang pergaulan bebas? Saya, Bu. Nah, kepada Nadia. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 Bu. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaan yang terakhir, siapa bisa menjelaskan atau menyebutkan cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja? Saya, Bu. Nah, kepada Nia. Cara menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja, Bu. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Itu, Bu. Ya, bagus ya, Nia. Nah, hari ini kuis kita cukup 3 saja ya. Ya, Bagi Ananda yang belum bisa menjawab kuis Ibu, diusahakan minggu besok cepat mengangkat tangannya ya supaya bisa mendapatkan reward yaitu nilai plus ya. Baik, Bu. Nah, yang terakhir siapa yang bisa menyimpulkan materi kita Saya, pada Bu. hari ini? Nah, Nia lagi. Oh, baiklah, kesimpulan materi kita mengenai perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang mana perilaku tercela dalam pergaulan remaja disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Adapun jenis perilaku tercela dalam pergaulan remaja, yang pertama pergaulan bebas, yang kedua tawuran antar pelajar, yang ketiga mengkonsumsi minuman keras, yang keempat penyalahgunaan narkoba. Nah, itu Bu. Ya, jadi Ananda untuk kedepannya biasakanlah berperilaku atau biasakanlah untuk menghindari perilaku tercela dalam kehidupan atau dalam pergaulan remaja ya kan kita sudah mempelajarinya kan bagaimana cara-cara menghindari perilaku yang buruk itu kan? Ya, Bu. Nah, kalau begitu karena waktu yang membatasi tugas untuk Ananda minggu depan pada LKS halaman 15 soal yang 5 terisi ya. Ya, Bu. Lalu materi untuk minggu depan yaitu menghindari akhlak tercela, yaitu di dalamnya ada israf, tafsir dan bakil. Nah, Anda cari baca-baca sebelum kita masuk minggu depan ya. Ya, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada ibu salah, ibu mohon maaf. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.